Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Elia Muflihah. Pada kali ini, saya akan membawakan berita yang tidak kalah menarik dengan berita sebelumnya. Yakni hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang, yaitu fobia berbicara atau yang lebih dikenal dengan istilah demam panggung. Secara medis, demam panggung atau kondisi ketakutan berlebihan saat harus berbicara di depan umum ini disebut sebagai glossophobia. Penting untuk kita sadari bahwa kondisi ini jauh lebih parah daripada sekedar rasa gugup biasa. Berdasarkan data dari NIMH, sekitar 75% orang dewasa ternyata pernah atau sedang berjuang melawan kondisi ini dalam hidup mereka. Artinya, jika Anda merasa lutut lemas saat harus presentasi, Anda berada di antara mayoritas populasi dunia. Mari kita bedah lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat demam panggung menyerang, tubuh mengalami reaksi berantai yang luar biasa hebat. Jantung Anda akan berdebar kencang, napas terasa pendek atau tersengal-sengal, dan seringkali Anda akan merasakan keringat dingin membasahi telapak tangan. Tidak hanya itu, bibir bisa terasa sangat kering, tangan dan lutut gemetar, bahkan muka memerah karena aliran darah yang meningkat drastis. Dan yang paling mengganggu bagi seorang pembicara adalah ketika kerongkongan terasa berkontraksi atau mengecil, sehingga suara yang keluar terdengar bergetar, berubah nada atau pitch-nya, atau bahkan hilang sama sekali. Gejala fisik ini seringkali disertai dengan rasa mual, sakit perut yang melilit, hingga pusing yang muncul sesaat sebelum atau saat Anda mulai berbicara. Namun, peperangan yang sesungguhnya terjadi di dalam pikiran kita. Secara emosional dan kognitif, penderita fobia ini seringkali dihantui oleh ketakutan luar biasa akan penilaian negatif dari audiens atau dari orang-orang. Ada kekhawatiran yang mendalam bahwa kita akan melupakan materi, melakukan kesalahan fatal, atau terlihat bodoh di depan orang banyak. Hal inilah memicu fenomena pikiran kosong atau blank, di mana tiba-tiba semua persiapan yang kita lakukan hilang seketika dan kita merasa sulit untuk fokus. Perasaan panik ini seringkali membuat seseorang merasa tidak mampu, kehilangan rasa percaya diri, dan muncul keinginan yang sangat kuat untuk segera lari dan keluar dari situasi tersebut. Jika kita tidak segera mengambil langkah untuk mengendalikan rasa takut ini, dampaknya bisa sangat merugikan bagi masa depan kita. Glossophobia dapat membuat seseorang terus-menerus menghindari kesempatan untuk tampil atau berbicara di depan umum. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan performa kerja dan prestasi belajar, serta terhambatnya perkembangan karir dan relasi sosial kita. Dalam tingkat yang lebih serius, kegagalan mengelola kecemasan ini bisa menjadi pemicu munculnya kecemasan sosial yang lebih luas hingga depresi. Namun pemirsa, jangan berkecil hati, karena demam panggung adalah sesuatu yang bisa ditaklukkan. Langkah pertama dan yang terpenting adalah persiapan yang matang. Anda harus benar-benar menguasai materi, mempelajari detailnya, dan membuat catatan yang terstruktur agar memiliki pegangan saat berbicara. Latihan adalah kunci utama. Cobalah berlatih berulang kali di depan cermin, di depan teman, keluarga, atau bahkan menggunakan kamera ponsel untuk merekam diri sendiri agar bisa mengevaluasi penampilan. Visualisasi juga sangat membantu. Bayangkan diri Anda berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri dan berhasil menyampaikan materi dengan sukses. Selain persiapan materi, persiapan fisik melalui teknik relaksasi juga sangat krusial. Sebelum naik ke panggung, lakukanlah pernafasan dalam untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan fisik. Teknik meditasi, mindfulness, atau relaksasi otot progresif dapat membantu Anda lebih tenang. Oke pemirsa, sebagai penutup berita hari ini, ingatlah
bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang handal. Demam panggung bukanlah hambatan permanen, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan latihan dan kemauan yang kuat. Jangan jadikan presentasi sebagai beban yang berat, tetapi jadikanlah itu sebagai pengalaman yang menyenangkan atau fun. Kendalikan rasa takut Anda sebelum ia mengendalikan masa depan Anda. Mungkin hanya itu berita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.